murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda dan mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil secara khusus tadi ada satu kalimat yang disebutkan 3 kali dan selalu sama, ya. Kalau dalam ilmu kitab suci, sesuatu yang disebutkan 3 kali, diulang 3 kali, itu menandakan sesuatu itu penting, tidak boleh dilewatkan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah merasakan, ya, misalkan di sore hari, ya, ada nas, ada perintah yang berbunyi, "Mas, mandi dulu." Ya, ini biasanya yang cowok-cowok gitu kan, "Mas, mandi dulu." "Iya, sebentar," gitu kan jawabnya. Setengah jam kemudian ada suara lagi yang berkata, "Mas, mandi dulu." Jawabannya tetap sama, "Sebentar," gitu ya. Lalu yang ketiga, setengah jam kemudian ada suara lagi yang berkata, "Mas, mandi dulu." Ditambah keterangan, "Sudah malam." Masih sama aja, ya. "Iya, sebentar, nanti." Sudah diulang 3 kali, biasanya yang keempat itu tanpa kata-kata, langsung handuk ditaruh di depannya, "Iya atau enggak?" Ya. Atau yang biasa, ya, yang putri-putri juga demikian, "Mbak, tolong cuci piring." Nah, ya. Lalu dibilang, "Iya, sebentar, nanti." 1 jam kemudian masih ada di situ, berkata lagi, "Mbak, tolong cuci piring." "Iya, nanti." Ya. Sampai yang ketiga, yang keempat biasanya udah nggak ada kata-kata, langsung, ya, langsung mungkin piringnya langsung taruh di depannya gitu ya. Maka mau menunjukkan kalau diulang 3 kali itu sesuatu yang penting yang ditekankan di dalam kitab suci. Dan yang diulang 3 kali dalam bacaan Injil tadi dari Yohanes adalah
dikatakan oleh Yesus, damai bagi kamu. Pertanyaannya, kenapa damai bagi kamu itu penting? Saudari-saudara, kalau kita telisik minggu lalu, yang mendengar dan melihat bahwa Yesus telah bangkit, kabar sukacita, mereka percaya diri mewartakan, itu siapa? Para murid. Tapi apa yang terjadi minggu ini? Para murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu terkunci, dengan jendela tertutup, dan mereka sangat ketakutan. Kenapa bisa? Mereka itu yang pertama menyaksikan kebangkitan Yesus. Kenapa mereka bisa merasa takut? Kenapa bisa mereka itu menutup diri, mengunci diri di dalam ruangan? Jangan-jangan walaupun sudah menerima berita kebangkitan, hatinya belum tenang, hatinya belum damai. Maka Yesus mengatakan, damai bagi kamu. Hari ini kita merasakan damai Tuhan dengan apa? Dengan mengenangkan kerahiman ilahi. Saudari-saudara, di gambar itu terpancar dua sinar, warna merah dan putih, yang dilambangkan untuk darah dan air yang keluar dari lambung Yesus. Dalam kisah penyaliban kan ada satu prajurit yang menusuk lambungnya, lalu keluarlah darah bercampur air. Lalu direnungkan, darah itu sebagai cinta pengorbanan, lalu air menandai kehidupan baru. Ketika dibaptis kita dibersihkan. Ketika kita punya tanaman disiram lalu tumbuh. Kalau kita tidak makan seminggu itu kuat, tapi kalau nggak minum 3 hari itu katanya tidak kuat. Maka air itu membawa kehidupan baru. Dan saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita cermati sekali lagi bacaan Injil, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia datang, berkata, damai bagi kamu. Dan satu hal yang dilakukan oleh Yesus, Yesus menghembuskan kepada para murid dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus biasa dilambangkan juga dengan sesuatu yang berwarna putih. Maka sinar merah dan putih itu juga menandai kehidupan baru. Kenapa saya katakan kehidupan baru? Kita lihat lagi kitab Kejadian. Ketika Allah menciptakan manusia, dia membuat, lalu apa yang dilakukan? Dia menghembusi kehidupan. Maka nafas kerahiman Tuhan, nafas Roh Kudus itu senantiasa juga hadir setiap saat dalam hidup kita. Pagi hari ketika bangun kita bisa bernafas lagi, Roh Kudus hadir di sana. Sering doa malam kita kan demikian, Tuhan semoga besok kami dapat bangun kembali dan merasakan nafas. Nafas apa? Nafas Roh Kudus. Atau dalam bahasa Inggris kan spirit, atau dalam bahasa Indonesia jadi spiritual, sesuatu yang berhubungan dengan iman. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, kita mau menghadirkan dan menghirup nafas kerahiman, nafas Roh Kudus. Kalau kita hirup sesuatu yang baik, Roh Kudus, kita juga keluarkan sesuatu yang baik. Kita hirup udara yang baik, kita juga mengeluarkan perkataan, tindakan yang baik. Sehingga apa? Sehingga belas kasih Yesus menyembuhkan kita semua. Ada Mazmur yang berkata kan, utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan,
dan jadi baru seluruh muka bumi. Kehidupan kita senantiasa diperbaharui sama Tuhan melalui pengampunan, melalui kerahiman, dan juga kebangkitannya. Kita mau serius ikut Tuhan, merasakan damai Tuhan, dan juga menghidupi nafas kerahiman Tuhan. Mari kita hening sejenak, merasakan